Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toshi.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Storm Collectible. Ini adalah Storm Collectible Raiden. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Raiden, salah satu karakter dari serial gamenya yaitu Mortal Kombat. Raiden ini pertama kali muncul di dalam serial game Mortal Kombat-nya yang paling pertama, yaitu Mortal Kombat 1 pada tahun 1992. Dia memiliki julukan God of Thunder dan Elder Gods, penjaga dari Earth Realm. Kekuatan dari si Raiden ini adalah mengendalikan petir, jadi dia ini kekuatan utamanya itu ya bisa mengendalikan petir atau listrik gitu. Terus dia juga bisa teleportasi, lalu yang terakhir dia juga bisa terbang kayak melayang gitu. Nah, untuk yang dibuat oleh si Storm Collectible ini adalah versi Raiden yang ada di Mortal Kombat 2. Sebenarnya untuk perbedaan antara Mortal Kombat 1 dan Mortal Kombat 2 itu sebenarnya ada di bagian bajunya aja sih. Untuk di Mortal Kombat 2 itu kayak ada warna biru-biru ya gitu di bagian bajunya. Sedangkan untuk di Mortal Kombat 1 itu dia bawa warna putih polos aja. Jadi kurang lebih di situ aja sih perbedaan yang mencolok ya. Sisanya menurut gua hampir sama. Lalu lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk boxnya ini sebenarnya kurang lebih sama lah dengan Storm Mortal Kombat yang lainnya ya. Di bagian depannya ini ada tulisan Mortal Kombat yang pastinya, dan di bagian bawahnya ini adalah tulisan dari karakternya yaitu Raiden. Dan di sini ada gambar Raidennya yang kelihatan dari depan, dan ini menyambung ke sampingnya juga. Di box bagian sampingnya ini ya sambungan dari muka si Raiden. Lalu untuk di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya yang kita bisa lakukan di dalam figur ini. Terus di sini juga ada cerita singkat atau background singkat dari si Raiden ini. Lalu di bagian bawahnya juga ada logo dari Storm Collectible, Warner Bros, dan juga Netherlands Studios. Jadi ini official license lah ya untuk figurnya ini. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi, ini adalah posenya dari si Raiden yang sedang ingin bertarung ya. Dan di bagian atasnya juga ada tulisan Mortal Kombat Raiden. Dan di bagian bawahnya ada logo dari Storm Collectible juga. Untuk di bagian atasnya seperti ini, ada logo dari Mortal Kombat. Dan untuk di bagian bawahnya juga ada logo dari Mortal Kombat Raiden dan berbagai macam tulisan-tulisan yang lainnya. Dan untuk harga dari Storm Mortal Kombat Raiden ini, untuk kalian yang ingin mau beli, itu kurang lebih sekarang harganya ada di kisaran kurang lebih 1,4 jutaan. Oke teman-teman, lanjut kita langsung buka aja ya isi dalam boxnya. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Dan untuk di dalam blister ini yang pasti kita dapat figurnya dari si Raiden, dan India sudah memakai topi jeraminya ya, yang menurut gue sangat ikonik banget. Terus kita juga dapat berbagai macam parts tangan penggantinya. Untuk parts tangan yang kita dapat di sini, kita dapat 12 parts tangan pengganti yang kita bisa ganti. Jadi benar-benar banyak banget untuk parts tangannya. Dan di sini kita juga dapat parts tangan yang spesial menurut gua, karena di sini ada parts tangan yang ada petirnya gitu, yang menurut gua keren banget. Lalu untuk face sculpt-nya kita juga dapat 3 macam ya. Jadi cukup bervariasi, ada yang mukanya normal, terus ada yang mukanya teriak, dan juga ada yang mukanya kayak marah gitu. Lalu untuk aksesorisnya di sini kita menurut gue dapat lumayan banyak lah. Jadi gue suka banget sih dengan aksesorisnya yang ada di dalam figurnya si Raiden ini. Jadi ada aksesoris yang petir, terus ada petir yang kayak panjangnya gitu, dan juga ada aksesoris vitality-nya yang ada kepala pecahnya gitu. Dan yang terakhir di sini kita juga dapat parts cadangan gitu. Jadi ini adalah cantolan untuk di bagian tangannya. Kalau misalkan sewaktu-waktu cantolan itu hilang, jadi kita punya spare part penggantinya gitu, kayak cadangannya. Lalu di sini yang pasti kita dapat kertas manual ya. Ini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangannya seperti apa, dan juga mengganti parts kepalanya seperti apa. Lalu ada panduannya juga bagaimana cara menggunakan parts effect-nya. Jadi kurang lebih gitu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Storm Raiden, dan bisa kita lihat ya untuk di bagian figurnya, terutama untuk di bagian bajunya. Kalau kita bandingin dengan versi dari gamenya yang ada di Mortal Kombat 2, itu sebenarnya kurang mirip sih menurut gue ya. Kita bisa lihat perbedaannya itu ada di bagian sini. Nah, untuk yang di versi gamenya itu sebenarnya cowok
kayak ininya tuh di bagian baju birunya dan juga warna hitamnya itu lebih ke bawah gitu. Sedangkan untuk yang di versi Storm ini terlalu ke atas. Lalu juga untuk baju di bagian tangannya ini ya, itu di versi gamenya itu lebih gombor gitu kelihatannya ya. Sedangkan untuk yang versi Storm ini dia buatnya itu kayak lebih ketat gitu. Jadi kalau kita lihat dengan seksama itu sebenarnya di bagian bajunya itu kurang mirip sih menurut gue ya untuk si Storm Raiden ini. Tapi kalau untuk dari detailnya menurut gue ini dibuat dengan bagus, kayak kerut-kerutan di bagian bajunya, di bagian tangan. Terus untuk di bagian celananya juga ini menurut gue dibuat dengan bagus. Terus di sini juga ada lambangnya yang dibuat dengan detail juga, dan dari warna catnya juga nggak monoton aja gitu. Seperti di bagian celananya ini kayak ada gradasi-gradasi hitamnya. Terus warna birunya juga bagus menurut gue di sini. Dan untuk di bagian topinya juga sebenarnya dibuat dengan cukup baik sih, walaupun kayak terkesannya itu masih kelihatan plastik banget, cuman ya udah cukup oke sih. Jadi kayak masih kelihatan gitu, kayak ada anyam-anyaman gitu ya di bagian topinya ini. Jadi ya sudah dibuat dengan cukup baik lah untuk di bagian topinya. Terus untuk di bagian baju ini kayak terbuat dari karet gitu ya, kayak karet lembut gitu. Jadi cukup elastis ya untuk di bagian bajunya ini. Dan baju biru ini sebenarnya bisa kita lepas gitu. Beberapa gue lihat orang itu dilepas baju birunya ini, atau dia malah digunting di bagian sininya. Jadi kalau kita misalkan lepas baju biru ini, jadi kelihatan seperti Raiden yang ada di Mortal Kombat 1. Cuman kalau misalkan gue copot sih kayaknya sayang sih, atau gue gunting sayang. Terutama untuk di bagian sabuknya ini, gue juga lihat beberapa orang itu sering banget untuk di bagian sabuknya ini jadi putus gitu. Makanya gue nggak berani kotak-katik banget sih untuk di bagian sabuknya ini, karena gue takut putus. Untuk di bagian mukanya, menurut gue untuk mukanya sih dibuat dengan cukup bagus ya. Kelihatannya itu mukanya ya kayak kelihatan kayak orang beneran lah gitu mukanya ya. Terus matanya juga putih semua. Tapi yang gue kurang suka juga untuk di bagian sini ya, untuk di bagian cat di leher ini yang berwarna hitam, ini rawan banget sih untuk lecet ya. Karena ini sering banget tergores oleh di topinya ini. Jadi kalau misalkan kita gerak-gerakin itu rawan banget tergores, jadinya kayak gini deh, kayak ngelopek gitu. Dan ini gampang banget sih untuk ngelopeknya, jadi ya sayang banget sih kualitasnya menurut gua agak sedikit kurang bagus ya untuk catnya di bagian sini. Terus untuk topinya ini kita juga bisa copot seperti ini. Jadi untuk copotnya dan masangnya juga menurut gua cukup mudah ya. Tinggal kita copot dan kita pasang gitu. Jadi cukup mudah sih menurut gua. Nah, untuk artikulasinya ini kita bisa nengok kanan kiri. Terus atas bawah juga untuk di bagian lehernya, jadi lumayan fleksibel. Bisa ke samping-samping juga. Lalu untuk di bagian tangannya ini kita bisa muter ke samping, terus ada ini bisa gerak-gerak semua, ada butterfly joinnya juga di sini. Jadi cukup fleksibel juga. Ini bisa nekuk, cuman nekuknya juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini tangan bisa muter-muter. Nah, telapak tangannya juga fleksibel banget. Terus untuk di bagian dadanya nih juga ada artikulasinya sebenarnya. Jadi tapi agak sedikit sulit ya untuk gerakinnya. Teman yang pasti di bagian dada ini ada artikulasinya sedikit. Lalu untuk di bagian kakinya, ini kita bisa majuin ke depan. Walaupun lumayan keras sih menurut gue untuk di bagian kaki ini untuk pergerakannya. Dan ini kita bisa nekukin juga dengan lumayan baik ya. Untuk sendi di bagian kaki ini menurut gue seret banget ya. Gue sebenarnya agak-agak ngeri gitu untuk gerak-gerakinnya. Ya sebenarnya sih bagus ya seretnya, jadi kan nggak letoy gitu. Cuman nggak tahu kenapa gue agak-agak ngeri gitu untuk sendi Storm ini kalau terlalu seret, takut patah aja. Lalu untuk di bagian telapak kakinya, ini bisa gerak-gerak juga, cuman nggak bisa atas bawah juga nih. Cuma nggak bisa muter-muter ya. Jadi dia muter itu miring seperti ini. Nah terus teman-teman kita juga dapat parts cadangan gitu ya untuk di bagian tangannya ini. Nah, jadi kayak centilan di bagian tangannya ini, itu jadi kita dapat spare partnya gitu. Jadi menurut gue ini hal yang bagus sih. Jadi si Storm tuh ngasih cadangan seperti ini. Jadi kalau misalkan amit-amit hilang gitu untuk di bagian ininya, tusukannya, jadi kita masih punya cadangan gitu. Nah, terus teman-teman masuk ke hal yang paling gue suka di dalam figur ini adalah aksesorisnya. Karena di dalam figur Storm Raiden ini menurut gue aksesorisnya itu kita dapat banyak. Seperti aksesoris pertama ini adalah aksesoris kayak petir gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa sangkutin di bagian tangan ya. Nah, kita tinggal sangkutin aja di sini. Nah, jadi seolah-olah si Raiden ini sedang mengeluarkan listrik gitu. Nah, untuk dia nyangkutnya itu menurut gue lumayan baik gitu. Jadi lumayan keras, jadi nggak gampang copot-copot banget lah gitu.
Dan warna dari listrik-listriknya ini juga menurut gue dibuat dengan bagus. Dan ini kayak agak lentur-lentur gitu ya, jadi nggak gampang patah lah. Lalu di sini kita dapat aksesoris yang kedua, ini sama tetap petir ya, karena Jurassic Raiden itu kan petir kayak gini ya, listrik-listrik gini. Jadi ini adalah petir yang lebih panjang gitu ya. Jadi ini kalau kita cara pasangin ya, ini kita tinggal sangkutin aja di bagian tangannya seperti ini. Nah, ini kita tinggal sangkutin, jadi seolah-olah petir itu lagi menyambar si Raiden gitu. Tinggal kita sangkutin di bagian tangannya. Untuk warna petirnya ya sama ya kayak yang tadi. Kayak warna biru-biru campuran biru muda dan juga biru tua. Dan ini juga lentur, nggak gampang patah juga. Dan aksesoris petir yang terakhir ini adalah aksesoris tangan yang ada dia tuh sedang mengeluarkan jurus listriknya gitu. Dan ini langsung menyambung ke bagian tangannya. Nah, jadi langsung menyambung gini. Dan ini juga gue suka sih dengan aksesoris ini ya. Jadi kelihatannya itu keren gitu. Dan kita bisa melakukan berbagai macam pose-pose lah gitu ya. Dan aksesoris yang terakhir di sini adalah aksesoris vitality-nya. Jadi ini kelihatan ini adalah kepala orang ya. Tapi ini untuk bagian tempurung kepalanya itu udah pecah gitu ya. Jadi ini kita bisa mengeluarkan fatality-nya si Raiden gitu. Kita bisa recreate scene si Raiden sedang mengeluarkan fatality. Jadi ini untuk bagian kepala ini udah kena sambar petir lah gitu ya. Jadi sampai pecah gitu. Nah ini menurut gue untuk detail dari fatality-nya juga menurut gue dibuat dengan sangat keren sih ya. Kelihatan banget ini kayak bagian kepala itu pecah dan ada darah-darahnya gitu. Jadi keren sih dan gue suka banget dengan aksesoris vitality-nya ini. Oke teman-teman, jadi untuk figur Storm Raiden ini, walaupun dari bentuk bajunya kurang mirip ya dengan yang ada di versi gamenya, tapi tetap ini figur yang dibuat dengan bagus menurut gua. Hal yang paling gue suka di dalam figur ini tuh di aksesorisnya yang kita dapat itu banyak macam banget. Terus untuk face sculpt-nya juga bagus, kita dapat 3 variasi face sculpt juga, jadi cukup banyak ya. Lalu untuk artikulasinya juga fleksibel juga, jadi kita bisa melakukan berbagai macam pose yang ingin kita lakukan. Tapi untuk hal yang gue kurang suka itu ada di bagian cat di bagian lehernya ini, yang menurut gue sih itu bener-bener gampang banget sih untuk lecetnya ya. Karena kalau kita gerak-gerakin kepalanya aja, itu kalau tergores oleh topinya itu di bagian leher itu langsung lecet di bagian catnya. Terus untuk di bagian sabuknya juga yang rawan putus, dan yang terakhir adalah untuk di bagian bajunya yang kurang mirip dengan versi aslinya. Jadi untuk skor keseluruhan untuk figur Storm Raiden ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.